Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga kalian mengklik video ini dapatkan manfaatnya daripada video ini. Jadi di dalam video ini kita akan membahas tentang apa sih kebutuhan daripada peserta didik di sekolahnya. Pasti para guru, para dosen ataupun para pengajar ingin mengetahui apa sih kebutuhan siswa yang memang kita harus penuhi dalam kehidupan mereka di lingkungan sekolah. Mari kita simak video ini sampai tuntas. Jangan kemana-mana. Kembali lagi ke video ini. Jadi, pasti kalian ingin mengetahui apa sih kebutuhan siswa di sekolah. Pasti para pengajar, para guru maupun dosen itu masih belum mengetahui tentang apa sih kebutuhan-kebutuhan siswa yang harus kita penuhi di dalam lingkungan sekolah. Nah, ini tips dari saya. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani. Jadi di sini ada 6 kebutuhan. Jadi yang pertama tadi kebutuhan jasmani. Apa sih itu kebutuhan jasmani? Jadi kebutuhan jasmani adalah bagaimana guru itu memberikan ruang untuk anak murid itu untuk beristirahat dan juga memberikan jasmani, kesehatan olahraga ataupun pembelajaran olahraga supaya mereka sehat daripada pikiran maupun juga sehat daripada badan mereka, supaya nanti saat mereka belajar dapat maksimal dan juga bermanfaat untuk selanjutnya. Itu adalah kesehatan jasmani. Jadi kesehatan jasmani ini penting bagi semua manusia ataupun semua orang yang ada hidup di muka bumi. Jadi kalian jangan lupa untuk melakukan kesehatan jasmani, karena kita semua harus butuh ini kesehatan jasmani, membutuhkan kesehatan jasmani ini. Selanjutnya adalah kebutuhan akan rasa aman. Jadi seorang peserta didik itu ingin sekali memiliki kebutuhan akan rasa aman, maupun di lingkungan sekolahnya aman, tidak ada ancaman ataupun tidak ada bulian dari teman-teman ataupun dari pendidik ataupun guru-gurunya. Jadi peserta didik itu ingin lingkungan sekitarnya ataupun lingkungan sekolahnya itu ada rasa aman. Jadi mereka belajar itu bisa membawa dengan ketenangan mereka dalam belajar. Jadi mereka itu bisa melanjutkan pembelajaran itu dengan maksimal dan juga efektif. Nah, jadi ini sangat dibutuhkan sekali oleh semua peserta didik, akan rasa aman, tidak ada ancaman, tidak ada kecaman dari guru maupun juga dari kawan-kawan sebayanya. Biasanya yang sering terjadi sekarang adalah terjadinya pembulian. Nah, jangan sampai untuk generasi berikutnya ada lagi terjadi pembulian ini, karena kita sebagai pendidik harus memperhatikan anak didik kita, bagaimana anak didik kita ini nantinya sebagai murid kita itu akan ada rasa aman, tidak ada ancaman, tidak ada pembulian. Nah, kita harus bisa melaksanakan tugas kita sebagai guru untuk mengawasi semua peserta didik kita supaya mereka akan ada rasa aman di lingkungan sekolah dan pembelajaran yang kita berikan. Selanjutnya, yang ketiga adalah kebutuhan akan rasa kasih sayang. Jadi kita sebagai guru harus memberikan kasih sayang kepada murid. Kasih sayang berupa perhatian kepada murid, tapi jangan sampai dalam tanda kutip, jangan sampai guru memberikan kasih sayang secara sangat berlebihan. Nah, jadi ya dalam tanda kurung ini kasih sayang ini memberikan perhatian, ya memberikan penghargaan nantinya kepada murid, mengapresiasi, memotivasi murid. Kita memberikan kasih sayang kepada murid dan tidak membeda-bedakan agama, ras ataupun dari mana asalnya, warna kulit, itu tidak membedakan. Kita semua murid itu kita anggap semuanya sama dan juga kita perlakukan mereka dengan adil agar mereka tidak insecure. Zaman sekarang itu kan ada murid yang insecure karena jauh lah berbeda fisiknya dengan temannya lain. Tapi kita sebagai guru nantinya atau calon guru ataupun guru sekarang ini jangan sampai membuat murid kita itu insecure pada pembelajaran kita. Jadi buatlah murid kita itu semangat mengikuti pelajaran kita karena kita memberikan kasih sayang. Nah, yang keempat yaitu
kebutuhan akan rasa akan penghargaan. Nah, ini lebih penting lagi ini. Murid itu ingin dihargai oleh gurunya. Jadi kita sebagai pendidik ataupun sebagai guru ataupun sebagai pengajar nantinya, kita harus hargai pendapat dari murid kita. Misalnya pendapatnya begini, kita harus hargai pendapat tersebut. Tetapi jika pendapatnya itu salah, tetap kita hargai, tetapi kita benarkan pendapatnya itu dengan argumen yang kita berikan yang sudah ada referensinya. Nah, jadi kita harus hargai dulu dia berbicara, kita harus hargai dulu pendapatnya bagaimana, lalu di situ dia merasa ada rasa penghargaan atau dihargai oleh guru ataupun teman-teman sebayanya. Jadi pesan saya kalau ingin dihargai, hargailah orang lain terlebih dulu. Ini berlaku untuk semua orang. Selanjutnya yang kelima, kebutuhan akan rasa bebas. Jadi murid itu harus kita bebaskan, mau dia berpendapat begini, mau dia melakukan hal ini, misalnya kan dia bakatnya suka ini, kita bebaskan. Tapi dalam tanda kutip ada sewajar-wajarnya, ada batasan-batasan yang kita berikan kebebasannya. Jadi jangan sampai dia bebas tapi melampaui batas. Tapi ada batasan-batasannya, seperti dia memang hobi di bidang olahraga seperti futsal, kita biarkan dia bermain futsal, kita biarkan dia berkreasi melukis. Misalnya dia hobi melukis, kita biarkan dia menggambar melukis, kita biarkan, kita beri kebebasan, jangan sampai kita kekang mereka untuk berbuat sesuatu. Tapi tadi dalam tanda kutip ada batasan-batasannya, jangan sampai nanti semakin kita bebaskan mereka semakin melampaui dan bisa melakukan penyalahgunaan dalam pergaulan. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir ini adalah kebutuhan akan rasa sukses. Pasti semua orang ingin sukses. Saya pun juga ingin sukses. Nah, jadi bagaimana sih, kenapa sih murid itu ingin sukses? Jadi semua orang pasti ingin sukses. Jadi kita sebagai guru harus memberikan pembelajaran yang maksimal supaya nilai murid itu bagus, maksimal, dan kuat. Jadi kita sebagai guru harus maksimal dalam mengajarkan pembelajaran kita supaya murid itu merasa nilainya sudah tinggi, dia itu sangat bahagia, nilainya sudah istilahnya tuh tinggi, nilainya 9 ataupun dan seterusnya, atau 10 nilainya bagus, sudah nilainya, dia itu merasa wah dirinya itu berhasil, sukses, dia itu merasa senang, sangat senang. Nah, jadi dia itu ada kebutuhan rasa suksesnya itu ada dalam pada murid itu, akan rasa suksesnya itu ada kebutuhannya. Jadi kita harus sebagai guru harus mengajarkan materi dengan baik-baik supaya anak didik kita bisa merasakan kesuksesan dalam pembelajaran, meskipun tentunya kita selanjutnya itu semoga mereka bisa sukses dalam karir mereka sendiri. Jadi ada 6 tadi yang sudah saya sebutkan kebutuhan-kebutuhan siswa yang harus kita penuhi. Jadi yang tadi saya ulangi, yang pertama adalah kebutuhan jasmani, dan yang kedua kebutuhan akan rasa aman, yang ketiga kebutuhan akan rasa kasih sayang, yang keempat kebutuhan akan rasa penghargaan, yang kelima kebutuhan akan rasa bebas, dan yang terakhir kebutuhan akan rasa sukses. Nah, semoga kalian yang menonton video ini bisa menjadi orang yang sukses dan bermanfaat bagi semua orang, dan juga kawan-kawan yang belum subscribe, coba subscribe channel saya. Sekian, terima kasih. Nanti kita akan lanjut kepada video selanjutnya dalam video pembelajaran. Jangan lupa like, comment, and share video saya kali ini. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.